Pemirsa, penjualan secara digital menjadi salah satu pilihan yang dipilih masyarakat untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Retail harus memanfaatkan momentum ini untuk meluaskan pangsa pasar dan memperbarui strategi penjualan, khususnya di masa pandemi. Di era disrupsi, penjualan secara digital menjadi strategi yang banyak dilakukan oleh para pengusaha, khususnya di bidang retail. Penjualan secara digital dianggap lebih mudah dan aman jika dibanding harus datang secara fisik ke toko. Menangkap peluang tersebut, MPPA terus mengembangkan strategi dan kapabilitas di platform digital untuk memberikan layanan tersebut. Ekspansi pun terus dilakukan agar jangkauan penjualan secara digital bisa terus diperlebar hingga menjangkau seluruh Indonesia. Supaya kita bisa mengakselerasi cepat di dalam partnership kami, kita perlu satu berorientasi dari customer dulu ya. Kita tahu kita harus layani cepat, ya, karena kita akan mau menjaga kualitas produk dan kita mau memenuhi kebutuhan secara cepat. Untuk melakukan hal itu, kita perlu memiliki suatu kerangka kerja yang sama. Ya, betul. Ya. Maka di kami kita memikirkan terus bagaimana cara paling mudah melayani customer dengan operasional kami yang kuat, maka kita bikinkan suatu kerangka yang sama untuk semua partner-partner kami. Ya, dan kita meyakinkan mereka untuk mengadopsi bisnis model kami. Ya, setelah mereka bisa itu cuma copy and paste kan Pak ya? Benar. Copy and paste. Makanya kalau Anda lihat secara ya Anda bisa Google mungkin ya, secara ekspansif kita terus menambah dan kita belum berhenti Pak. Kita akan terus berbeda karena kenapa? Karena segitu kita simpati ingin menjangkau customer ini supaya belanja lebih aman, nyaman dan higienis lah intinya seperti itu. Untuk memperluas jangkauan, pihak MPPA mengajak berbagai platform e-commerce untuk bergabung dalam jaringan besar yang dimiliki oleh para peritel MPPA. Hal ini mampu menjadi kesempatan besar mengingat fokus penjualan retail di Indonesia masih terfokus di Pulau Jawa. MPPA sendiri telah bekerja sama dengan berbagai platform e-commerce dan super app seperti Gojek untuk mempermudah layanan belanja online tersebut. Kita ini tersedia tadi disebut di 72 kota. Kita punya cabang sebanyak 112, itu siap melayani semua. Nah, yang kita lihat di sini adalah so far memang kebanyakan fokus sales atau penjualan online ini masih terfokus di Pulau Jawa. Nah, padahal kita nggak boleh lupa bahwa kita sudah jangkau itu. Sumatera, Kalimantan, ya kan, Maluku, Sulawesi, bahkan sampai ke Papua. Gitu. Jadi bahkan ini juga kita banyak diskusi dengan partner kita, ya para pemain marketplace. Ayo kamu buka dong, perlebar dong di sana gitu ya. Karena even dengan 112 toko yang kita punya itu, kita sudah jalan dengan hypermart online, tapi belum semua marketplace tersedia di seluruh cabang gerai yang kita punya itu. Jadi ini adalah opportunity, saya pikir ini mendorong juga program pemerintah gitu ya untuk memperdayakan daerah-daerah gitu ya, kota-kota mungkin tertiary cities gitu ya, supaya juga bisa bergerak sama-sama untuk segera bangkit dari pandemi ini begitu. Kerjasama antara peritel dan juga pemerintah sangat dibutuhkan agar kebijakan di tengah pandemi dapat membantu pelanggan yang ingin berbelanja agar tetap dilayani. Apalagi tak hanya berdampak pada para pelanggan, tersendatnya arus barang juga akan merugikan para UMKM yang juga menjadi supplier jaringan MPPA. Sementara itu sinergi antara stakeholder diperlukan untuk mendukung perekonomian di masa pandemi. Ya, ini harus ada kerjasama yang baik tentunya, baik dari pihak swasta, pihak retail, dan juga dengan pihak terutama pemerintah kota atau pemerintah kabupaten atau pemerintah daerah ya. Iya. Jadi agar supaya walaupun kita situasi sulit, tapi jangan sampai para pelanggan ini juga akan jadi kesulitan untuk memperoleh produk makanan sehari-hari yang berkualitas tentunya. Dan karena retail ini sebenarnya dari hulu sampai hilir, tentunya dengan keberlangsungan ini juga mendukung para UMKM yang ada karena itu dia. Sebagian daripada pemasok kami juga UMKM. Jadi kalau kami macet misalnya UMKM juga banyak yang akan macet, gitu kan? Ya. Jadi dengan adanya satu kesinambungan ini
tentunya agar supaya hal seperti ini yang diperlukan oleh perekonomian kita, ya, perekonomian Indonesia agar supaya bisa cepat pulih tentunya. Akselerasi digital serta langkah menggandeng berbagai platform super apps menjadi strategi yang dipilih MPPA. Luasnya jaringan fisik dan kerjasama yang besar membuat MPPA mampu menghadirkan layanan penjualan daring yang aman, cepat, dan nyaman. Reinhard Christian, Berita 1, Jakarta.